Selamat datang di kanal YouTube Perspektif Global Indo. Mari kita simak bersama berita-berita terhangat hari ini. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC mengumumkan telah meluncurkan rudal yang menargetkan sebuah kapal perusak AS di Samudra Hindia sebagai bagian dari operasi Janji Sejati 4. Dalam sebuah komunike pada dini hari tanggal 4 bulan IRGC menyatakan bahwa rudal-rudal tersebut diluncurkan untuk menargetkan aset strategis AS di Samudra Hindia sebagai kelanjutan dari perkembangan operasi ini. Menurut pernyataan tersebut, kapal perusak AS yang saat itu sedang mengisi bahan bakar dari sebuah kapal tanker AS di lokasi sekitar 650 km dari pantai selatan Iran terkena rudal C-360 dan Typhoon yang digunakan oleh Angkatan Laut IRGC. IRGC mengutip laporan intelijen mengatakan bahwa kebakaran besar terjadi di dek kapal menciptakan kepulan asap tebal yang membubung tinggi di atas laut. Pihak Iran menggambarkan operasi Janji Sejati 4 sebagai tanggapan signifikan dari kekuatan militer negara itu terhadap tindakan yang mereka anggap sebagai agresi oleh Israel dan AS terhadap Iran. Juru bicara Komando Pusat Khatam Al-Anbiya mengatakan bahwa sebelumnya Iran telah melancarkan serangan ke-16 dengan sejumlah besar drone dan rudal menyebabkan kerusakan parah pada pusat komando pangkalan AS dan wilayah Israel. Hingga saat ini pihak AS belum memberikan komentar mengenai informasi tersebut. Pada tanggal bulan perusahaan energi nuklir negara Rusia Rosatom mengatakan bahwa operasi di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr di Iran Selatan telah dihentikan karena serangan udara AS dan Israel yang terus berlanjut di sekitarnya. Perusahaan ini adalah kontraktor utama di pembangkit tersebut yang saat ini sedang membangun unit reaktor nomor 2 dan 3. Direktur Jenderal Rosatom Alexei Likhachev mengatakan bahwa 639 personel Rusia masih berada di pembangkit tersebut. Dia mencatat bahwa perusahaan telah kehilangan kontak dengan pimpinan industri nuklir Iran dan status fasilitas nuklir lainnya di negara itu masih belum jelas. Likhachev mengatakan bahwa pembangkit tersebut jelas-jelas terancam karena ledakan-ledakan sudah dapat terdengar beberapa kilometer dari perimeter fisik pembangkit. Serangan-serangan tersebut tidak menargetkan pembangkit melainkan fasilitas-fasilitas militer yang ditempatkan di dekatnya, namun ancaman yang jelas sedang meningkat. Kepala Rosatom menambahkan bahwa situasi di pembangkit listrik saat ini masih terkendali. Sebelumnya pada tanggal 28 bulan Rosatom mengumumkan telah mengevakuasi hampir 100 orang dari Iran termasuk personel non-esensial dan anak-anak karyawan. Menurut Likhachev, perusahaan berencana untuk mengevakuasi sekitar 150 hingga 200 orang lagi dari fasilitas tersebut ketika situasi memungkinkan. Situs berita Axios mengutip sumber yang mengetahui masalah ini pada tanggal bulan melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menelepon Presiden AS Donald Trump pada tanggal 23 bulan untuk memberitahukan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei akan berkumpul di Teheran bersama para penasihat seniornya pada tanggal 28 bulan, dan itu bisa menjadi waktu yang tepat bagi AS dan Israel untuk melancarkan operasi serangan udara. Axios menggambarkan percakapan telepon itu sebagai panggilan yang mengubah Timur Tengah. Menurut sumber tersebut, Presiden Trump segera menginstruksikan Badan Intelijen Pusat AS CIA untuk memeriksa informasi yang diberikan oleh Direktorat Intelijen Militer Israel dan mereka telah mengonfirmasi informasi tersebut. Para pejabat AS mengatakan bahwa saat persiapan serangan dipercepat, Presiden Trump membuat keputusan yang diperhitungkan untuk tidak terlalu fokus pada Iran dalam pidato kenegaraannya pada hari berikutnya setelah panggilan dengan Netanyahu, karena khawatir Iran akan menjadi lebih waspada. Hingga tanggal 26 bulan, pada hari yang sama ketika utusan-utusan utama Trump bertemu dengan para negosiator Iran di Jenewa, CIA mengonfirmasi secara pasti bahwa semua pemimpin dan komandan militer senior Iran akan berada di satu lokasi yang sama dan hal itu perlu dimanfaatkan. Setelah pertemuan di Jenewa, para utusan dilaporkan melapor kepada Presiden Trump bahwa negosiasi tidak membuahkan hasil. Mereka berkata, "Jika Anda memutuskan ingin mengejar diplomasi, kami akan mendorong dan berjuang untuk mencapai kesepakatan." Tetapi, pihak Iran menunjukkan bahwa mereka tidak siap untuk mencapai kesepakatan yang bisa membuat Anda puas.
Keesokan harinya setelah memutuskan bahwa negosiasi tidak ada gunanya dan informasi intelijen tentang pemimpin tertinggi Khamenei sudah pasti, Trump akhirnya memerintahkan serangan terhadap Iran. Laporan Axios juga mengutip seorang pejabat AS yang mengatakan bahwa AS dan Israel pada awalnya berniat melancarkan serangan pada akhir Maret atau awal April dan pada malam hari agar pemerintah punya waktu untuk membangun dukungan publik Amerika untuk operasi tersebut. Tetapi Netanyahu mendesak untuk mempercepat waktunya. Hingga pagi hari tanggal 28 bulan, operasi serangan udara gabungan AS dan Israel berlangsung menargetkan serangkaian sasaran di Iran. Serangan itu menewaskan pemimpin tertinggi Khamenei dan sejumlah komandan militer senior Iran. Untuk mempersiapkan operasi ini, intelijen AS dan Israel telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengumpulkan informasi. Israel dilaporkan telah menyusup ke jaringan kamera lalu lintas berskala besar di Teheran untuk memantau tim pengawal pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei bersama para pejabat senior lainnya. Melalui kamera-kamera tersebut, intelijen Israel telah membangun profil alamat jadwal kerja dan subjek yang dilindungi oleh para pengawal. Hal itu membantu mereka memastikan kehadiran Khamenei pada pertemuan yang menentukan pada tanggal 28 bulan. Pada tanggal bulan, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle beserta kapal-kapal pengawalnya ke Laut Mediterania saat perang meluas di seluruh Timur Tengah setelah serangan udara AS dan Israel yang menargetkan Iran. Macron berkata, menghadapi situasi yang tidak stabil ini dan ketidakpastian dalam beberapa hari mendatang, saya telah memerintahkan kapal induk Charles de Gaulle, aset-aset udaranya, dan kapal-kapal pengawalnya untuk menuju ke Laut Mediterania. Dia berpendapat bahwa AS dan Israel telah melancarkan operasi militer terhadap Iran di luar kerangka hukum internasional, sesuatu yang tidak dapat disetujui oleh Paris. Selain itu, pemimpin Prancis itu mengkritik keras Teheran, mengatakan bahwa negara itu juga harus bertanggung jawab atas konflik saat ini di kawasan tersebut. Macron memperingatkan bahwa serangan udara terhadap Iran akan berlanjut dalam beberapa hari mendatang dan serangan balasan Iran di seluruh kawasan juga kemungkinan akan terus berlanjut. Dia mengatakan bahwa bersama dengan Jerman dan Inggris, Prancis telah menyerukan penghentian segera serangan udara, menekankan bahwa perdamaian yang langgeng di kawasan hanya dapat dicapai melalui dimulainya kembali negosiasi diplomatik. Prancis juga telah mengerahkan jet-jet tempur Rafale, sistem pertahanan udara dan aset radar udara untuk melindungi wilayah udara sekutu-sekutunya dan akan mempertahankan langkah-langkah ini selama diperlukan. Menurut kantor berita Reuters, pada tanggal bulan Jaksa Kuba mengumumkan telah mendakwa 6 orang Kuba di pengasingan dengan tuduhan terorisme dan memerintahkan penahanan prasidang terkait baku tembak di Laut pekan lalu, yang menewaskan 4 orang dan melukai 6 lainnya. Menurut Kementerian Dalam Negeri Kuba, insiden itu terjadi pada tanggal 25 bulan ketika sebuah speedboat dari AS memasuki perairan Kuba. Pihak berwenang Havana menuduh kelompok itu melepaskan tembakan ke kapal patroli perbatasan dengan niat untuk menciptakan ketidakstabilan dan menyerang unit-unit militer di negara kepulauan yang dipimpin oleh Partai Komunis itu. Pasukan Kuba membalas tembakan, menewaskan 4 warga Kuba di kapal tersebut dan menangkap 6 orang yang selamat. Saat ini belum ada informasi terbaru mengenai kondisi kesehatan maupun tempat penahanan mereka yang terluka. Media pemerintah Kuba mengatakan, kelompok itu dituduh membawa gudang senjata yang terdiri dari hampir 13.000 butir amunisi, 13 senapan, dan 11 pistol. Kuba juga mengatakan bahwa setidaknya 2 dari mereka yang ditangkap pernah masuk dalam daftar individu yang dituduh melakukan terorisme. Di televisi pemerintah, Jaksa Eduardo Roberto Campbell menyatakan bahwa para terdakwa dapat menghadapi berbagai dakwaan terkait tindakan terorisme. Jika terbukti bersalah, mereka bisa menghadapi hukuman 10 hingga 15 tahun penjara untuk kejahatan yang lebih ringan dan 20 hingga 30 tahun penjara, bahkan hukuman mati untuk tuduhan yang serius. Insiden ini terjadi di tengah ketegangan yang terus meningkat antara AS dan Kuba. Baru-baru ini Washington telah menghentikan semua pengiriman minyak ke Kuba dan menuntut Havana untuk melakukan perubahan politik dan ekonomi. Selain itu, menanggapi penuntutan terhadap 6 orang Kuba di pengasingan ini, beberapa politisi AS menyatakan keraguan terhadap versi kejadian yang disampaikan oleh Kuba dan menyerukan penyelidikan independen.
Senator AS Marco Rubio menegaskan bahwa ini bukan operasi AS dan tidak ada personel pemerintah AS yang terlibat. Sistem pertahanan udara jarak menengah Cheonggung-2 (MSAM) yang dikembangkan secara mandiri oleh Korea Selatan telah digunakan untuk pertama kalinya dalam pertempuran nyata di Uni Emirat Arab (UAE), di mana sistem ini berhasil mencegat beberapa rudal dan pesawat tanpa awak yang diyakini berasal dari Iran. Menurut sumber pertahanan Korea Selatan, beberapa baterai Cheonggung-2 telah dikerahkan di UAE di tengah serangkaian serangan rudal balistik yang menargetkan negara tersebut. Jaringan pertahanan udara UAE yang terdiri dari sistem Patriot AS Arrow Israel dan Cheonggung-2 Korea Selatan telah mencapai tingkat pencegatan yang mengesankan lebih dari 90% pada tahap awal konflik, di mana kinerja Cheonggung-2 tidak kalah. Cheonggung-2 adalah produk kerjasama 3 perusahaan Korea Selatan, LEG Nex 1, mengembangkan rudal pencegat dan pusat kendali tembakan Hanwha System untuk radar multifungsi dan Hanwha Aerospace untuk peluncur. Setiap baterai Cheonggung-2 terdiri dari 4 peluncur radar dan pusat komando dan kendali. Sebelumnya, UAE menandatangani kontrak senilai sekitar $35 miliar AS pada Januari 2022 untuk membeli sistem Cheonggung-2, menandai kesepakatan ekspor senjata terbesar Korea Selatan pada saat itu. 2 baterai Cheonggung-2 dilaporkan telah digunakan dalam pencegatan baru-baru ini. Kalangan industri pertahanan memperkirakan harga setiap baterai Cheonggung-2 sekitar 300 hingga 400 miliar won, setara dengan 200 hingga 270 juta dolar AS, hampir sepertiga dari nilai sistem Patriot yang menciptakan keunggulan kompetitif besar di pasar. Menurut The Times of Israel, pada tanggal bulan sejak operasi Lion's Roar meletus, Iran telah secara signifikan mengubah cara meluncurkan rudal ke Israel dibandingkan dengan serangan skala besar sebelumnya. Meskipun para ahli belum mencapai konsensus mengenai penyebab spesifiknya, banyak analisis menunjukkan kombinasi dari tekanan militer dari Israel dan AS, kesulitan dalam koordinasi komando, dan kemungkinan Iran secara aktif menghemat gudang senjatanya. Dalam serangan-serangan sebelumnya, terutama perang pada bulan Juni tahun lalu, Iran sering meluncurkan puluhan rudal secara bersamaan untuk mengalahkan sistem pertahanan udara Israel. Hanya dalam konflik 12 hari itu saja, Teheran meluncurkan total sekitar 500 rudal, di mana 2 gelombang serangan besar pertama terdiri dari 150 rudal. Pihak AS harus menggunakan 100 hingga 150 rudal pencegat THAAD yang masing-masing diperkirakan bernilai lebih dari 10 juta dolar AS atau sekitar seperempat dari seluruh persediaannya untuk membantu Israel menghadapinya. Kali ini gambarannya sangat berbeda. Tepat pada hari pertama konflik saat ini, Iran meluncurkan sekitar 170 rudal, tetapi dibagi menjadi beberapa gelombang kecil, masing-masing hanya 2 atau 3 rudal. Peluncuran tidak hanya ditujukan ke Israel, tetapi juga ke negara-negara Teluk dan pangkalan-pangkalan AS di kawasan itu. Pakar penerbangan dan rudal veteran Tal Inbar mengonfirmasi kepada The Times of Israel, "Kami tidak melihat peluncuran rudal dalam gelombang besar hingga tanggal 2 bulan. Salah satu alasan yang paling sering disebutkan oleh para ahli adalah kampanye pengeboman terus-menerus oleh AS dan Israel yang menargetkan infrastruktur rudal Iran." Behnam Ben Taleblu, Direktur Senior Program Iran di Foundation for Defense of Democracies (FDD), mencatat bahwa tidak seperti pada Juni 2025, koalisi AS Israel saat ini tidak hanya menargetkan peluncur tetapi juga menyerang fasilitas produksi dan pendukung rudal. Pakar Taleblu berbicara di forum FDD Action. Israel dan AS saat ini sedang menghancurkan fasilitas-fasilitas yang terletak di Iran Barat, fasilitas-fasilitas yang memungkinkan mereka untuk menyerang paling jauh ke arah barat. Taleblu menganalogikan bahwa alih-alih hanya menargetkan pemanah dan harus bertahan dari panah, pendekatan baru akan menghancurkan seluruh fasilitas, melumpuhkan baik pemanah maupun panah Teheran. Sementara itu, pakar Chan Kasapolu di Hudson Institute menambahkan bahwa dengan partisipasi langsung AS dalam kampanye pengeboman Iran, kehilangan peluncur dan rudal dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada Juni tahun lalu. Dalam konteks di mana pasukan pertahanan Israel IDF telah melakukan lebih dari 700 sorti hanya dalam 36 jam pertama pertempuran. Selain tekanan dari serangan udara, kemampuan koordinasi internal Iran tampaknya juga sangat melemah. Menurut IDF, sekitar 40 pemimpin senior Iran, termasuk banyak komandan militer terkemuka, tewas pada tahap awal perang.
Decker Everett, seorang analis di lembaga riset CNA Amerika, berkomentar di media sosial X, tidak seperti perang 12 hari tahun lalu, di mana Iran menggunakan sebagian dari kekuatan rudalnya untuk membalas dalam gelombang-gelombang. Yang jelas, ini adalah perubahan total. Banyak rudal di banyak front, kemungkinan besar unit-unit beroperasi tanpa arahan terpusat. IDF mengonfirmasi bahwa mereka yakin Iran sedang mengalami kesulitan dalam mengordinasikan serangan skala besar yang melibatkan puluhan rudal secara bersamaan. Karena Angkatan Udara Israel terus memburu dan menghancurkan peluncur, membuat pengumpulan jumlah yang cukup untuk satu serangan terkoordinasi menjadi sangat sulit. Komando Depan Dalam Negeri Israel mengatakan pada hari tanggal bahwa IDF menilai Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, sedang mencoba beralih ke serangan yang lebih terkoordinasi yang terdiri dari 9 hingga 30 rudal. Sekaligus yang mengakibatkan periode jeda yang lebih lama di antara serangan. Meskipun skala setiap gelombang lebih kecil, jumlah area yang menerima peringatan setiap hari dalam konflik saat ini lebih banyak daripada 4 hari pertama Perang Juni 2025, sementara jumlah rudal yang menembus sistem pertahanan lebih sedikit. Iran juga membatasi penggunaan rudal yang membawa hulu ledak bom klaster dalam konflik saat ini, mirip dengan Juni tahun lalu. Pakar Inbar mengatakan jenis hulu ledak ini menimbulkan tantangan tersendiri karena mereka terpisah di ketinggian di atmosfer dan melepaskan puluhan bom kecil di area yang luas, terlalu kecil untuk ditembak jatuh oleh rudal pencegat. Meskipun daya ledaknya juga lebih kecil. Selain itu, Iran mengklaim telah menggunakan rudal hipersonik Fatah 2 untuk pertama kalinya. Namun pakar Inbar menolak klaim ini dengan alasan bahwa senjata ini masih dalam tahap pengembangan. Namun Inbar mengakui bahwa rudal hipersonik benar-benar merupakan ancaman serius karena kemampuannya untuk bermanuver secara tak terduga dan terbang di ketinggian rendah yang mempersingkat waktu reaksi sistem pertahanan. Sebelum konflik, ada banyak kekhawatiran tentang apakah Israel memiliki cukup rudal pencegat setelah persediaannya terkuras secara signifikan dalam Perang Juni tahun lalu. Menurut majalah Forbes, Israel pernah kehabisan rudal pencegat Arrow selama konflik tersebut. Inbar mengatakan jumlah rudal pencegat yang tersedia saat ini dirahasiakan, tetapi berpendapat bahwa perencana militer Israel dan AS telah memperhitungkan faktor ini. Dia berkata, "Saya percaya jumlah rudal pencegat adalah faktor yang dipertimbangkan oleh AS dan Israel. Rencana operasional telah memperhitungkan durasi kampanye. Persediaan rudal pencegat hanya akan menjadi faktor penentu jika perang berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan, dan Iran masih mempertahankan sejumlah besar rudal yang belum dihancurkan." Menurut IDF, Iran saat ini memiliki sekitar 2.500 rudal balistik dan memproduksi puluhan rudal setiap bulan. Meskipun Inbar memperingatkan bahwa angka-angka mengenai kapasitas produksi mungkin telah dilebih-lebihkan. Pada 3 bulan, Jenderal Abdul Nasser Al-Humairi, juru bicara Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab (UEA), menunjukkan kepada wartawan puing-puing rudal dan pesawat tanpa awak UAV Iran yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara negara itu. Di antara senjata yang dipamerkan adalah rudal balistik jarak pendek Qiyam, satu jenis yang membawa hulu ledak seberat 750 kg dan dapat mengenai target hingga jarak 800 km. Jenderal Al-Humairi juga menunjukkan sebuah UAV Shahed 136 yang rusak, menambahkan bahwa sejumlah besar pesawat jenis ini telah dihancurkan oleh pertahanan udara UAE. Dia menekankan bahwa UEA berhak mengambil semua tindakan untuk melawan setiap serangan dan tindakan agresi dari lawan. Kementerian Pertahanan UEA mengatakan bahwa sejak konflik meletus antara AS, Israel dan Iran akhir pekan lalu, total 186 rudal balistik telah diluncurkan ke wilayahnya. Dari jumlah tersebut, 172 berhasil dihancurkan, 13 rudal jatuh ke laut dan 1 jatuh di wilayah UEA. Negara ini menjadi sasaran 812 UAV Iran, di mana 755 dicegat dan 57 jatuh di UEA. 8 rudal jelajah juga telah terdeteksi dan dihancurkan. Serangan-serangan tersebut telah menyebabkan 3 orang tewas, masing-masing adalah warga negara Pakistan, Nepal, dan Bangladesh, selain 68 orang luka ringan. Pada tanggal 3 bulan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya kekurangan rudal PAC-3 untuk sistem pertahanan udara Patriot. Oleh karena itu, Kiev bersedia menukar sebagian dari UAV pencegatnya dengan rudal jenis ini. Menjawab pertanyaan wartawan tentang apakah mitra-mitra di Timur Tengah telah meminta bantuan Ukraina untuk menghadapi daya tembak Iran,
Zelensky mengatakan bahwa para diplomat di berbagai tingkatan sedang berkomunikasi dengan perwakilan dari kawasan ini. Dia menambahkan bahwa meskipun Ukraina tidak dapat menyediakan jenis senjata yang mereka sendiri kekurangan, negara itu bersedia berbagi pengalaman dalam menangkis serangan skala besar. Presiden Zelensky juga menguraikan skenario di mana Ukraina dapat berbagi UAV pertahanan udara dengan mitra-mitra di Timur Tengah, menggambarkannya sebagai sarana yang efektif untuk menghadapi UAV serang buatan Iran. Pemimpin Ukraina itu menekankan, "Hari-hari ini saya sedang berbicara dengan setiap pemimpin negara yang memiliki hubungan atau ingin bekerja sama. Dapat dimengerti bahwa masalah nomor satu bagi semua orang adalah bagaimana melindungi langit. Kami juga hidup dengan masalah itu. Saat ini mereka misalnya memiliki sistem pertahanan udara Patriot, memiliki rudal PAK-3. Mereka memiliki semua itu, tetapi apakah itu dapat melindungi dari ratusan syahid, sementara kami kekurangan PAK-3? Jika mereka memberikannya kepada kami akan memberikan UAV pencegat. Ini adalah pertukaran yang setimpal. Setiap rudal Patriot berharga beberapa juta dolar AS, sedangkan UAV pencegat bernilai beberapa ribu dolar AS. Untuk menembak jatuh UAV murah Iran, UAV pencegat dianggap sebagai tindakan yang lebih efektif secara ekonomi. Zelensky juga mengungkapkan telah membahas situasi Iran dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Ukraina memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi UAV dan rudal yang terakumulasi selama angka tahun perang yang intens dengan Rusia. Moskow telah menggunakan UAV Geran, 2 yang dianggap memiliki desain berdasarkan Shahed buatan Iran, model yang sedang ditingkatkan penyebarannya oleh Teheran untuk membalas AS Israel dalam beberapa hari terakhir di Teluk Persia. Setelah percakapan telepon dengan pemimpin UEA, Zelensky menulis di media sosial X, "Kami membahas bagaimana kami dapat membantu dalam situasi ini dan melindungi nyawa manusia." Kedua belah pihak sepakat bahwa tim ahli akan bekerja sama. Pemimpin Ukraina itu juga menyatakan solidaritas dengan UEA dan Qatar. Setelah percakapan dengan Emir Qatar, Zelensky mengatakan bahwa tim kerja Ukraina dan Qatar akan menjaga komunikasi untuk menentukan bagaimana mereka dapat bersama-sama memperkuat perlindungan rakyat. Sebelumnya, Kiev mengatakan Ukraina bersedia mengirim para ahli UAV ke Timur Tengah untuk membantu menembak jatuh UAV Iran jika para mitra membantu menengahi gencatan senjata dalam perang antara Ukraina dan Rusia. Jenderal Purnawirawan AS Mark Kimmit baru-baru ini mengatakan bahwa perang tanpa batas waktu yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran hanya akan berakhir ketika Teheran menyerah. Jenderal Kimmit berpendapat bahwa terlepas dari disinformasi di media Washington, tetap mempertahankan sikap yang jelas mengenai tujuannya di Iran. Menurutnya, AS menargetkan 3 tujuan inti: mengakhiri program nuklir Teheran, mengurangi kemampuan rudal balistik dan pesawat tanpa awaknya, serta menghapus jaringan proksi Iran di kawasan tersebut. Namun Kimmit menolak kekhawatiran termasuk pendapat dari anggota parlemen Partai Demokrat bahwa mengejar tujuan-tujuan ini dapat memaksa AS untuk mengerahkan pasukan darat untuk berperang. Kimmit menilai, Presiden telah menegaskan bahwa dia tidak ingin terjebak dalam perang tak berkesudahan. Konflik-konflik yang membuat tentara terjebak untuk waktu yang lama di negara-negara seperti Irak atau Afghanistan. Ketika misi secara bertahap beralih dari operasi militer ke rekonstruksi nasional, mendirikan bursa saham dan melaksanakan misi non-inti lainnya. Jadi jika AS dapat fokus pada ketiga tujuan itu dan tidak memperluasnya, saya pikir situasinya akan terkendali. Ini adalah perang tanpa batas waktu karena hanya akan berakhir ketika Iran menyadari bahwa mereka perlu kembali ke meja perundingan. Jenderal Purnawirawan itu juga berpendapat bahwa pintu negosiasi antara AS dan Iran belum tertutup dengan syarat Teheran menerima konsesi atas 3 tuntutan yang telah diajukan Washington. Jenderal Kimmit juga berpendapat bahwa kampanye pengeboman strategis jarang menjadi metode yang efektif untuk mencapai tujuan dalam konflik, dan secara historis ini bukanlah cara untuk memenangkan perang. Mengacu pada doktrin shock and awe yang diterapkan AS pada tahap awal perang Irak, Kimmit mengatakan strategi shock and awe tidak berhasil di Irak. Namun menurutnya skala masif dari gelombang serangan udara ditambah dengan kesiapan untuk melakukan pembunuhan yang ditargetkan terhadap para pemimpin musuh membuat kampanye saat ini lebih mirip dengan operasi militer Israel melawan Hizbullah setelah 7 Oktober daripada kampanye pengeboman
strategis. Dia berpendapat bahwa skenario yang mungkin berlanjut adalah gelombang serangan udara yang menargetkan fasilitas-fasilitas krusial infrastruktur penting dan target militer akan dipertahankan sampai muncul struktur politik yang lebih kooperatif sesuai keinginan Washington. Kimit menilai, itulah mengapa sangat sulit untuk memprediksi apakah kampanye ini akan berlangsung selama beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan. Pada tanggal 3 bulan, media serempak melaporkan bahwa sebuah kapal tanker gas alam cair LNG berbendera Rusia Arctic Metagas terbakar di Laut Mediterania. Reuters mengutip beberapa sumber maritim mengatakan kapal yang terkena sanksi oleh AS-UE dan Inggris itu diyakini terbakar di dekat pantai Malta. Sementara sumber-sumber lain menunjukkan bahwa kebakaran berasal lebih dekat ke pantai Libya. Gambar dan video yang diunggah di media sosial tentang kebakaran tersebut menunjukkan api yang dahsyat membubung dari kapal pada dini hari tanggal 3 bulan. Sebuah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa kebakaran tersebut mungkin disebabkan oleh serangan perahu tak berawak oleh Angkatan Laut Ukraina. Namun informasi ini belum dikonfirmasi. Ukraina saat ini belum berkomentar mengenai insiden tersebut. Angkatan Bersenjata Malta mengatakan mereka telah menerima sinyal mara bahaya dari kapal tersebut dan telah menemukannya tetapi tidak merinci kondisi kapal. Dalam siaran pers yang diposting di Facebook, Angkatan Bersenjata Malta mengonfirmasi. Setelah itu, para penyintas ditemukan di Sekoci di dalam SRR Libya. Selama pencarian, seluruh awak dilaporkan selamat di Sekoci. Kapal ini diduga merupakan bagian dari armada gelap Rusia yang terdiri dari kapal-kapal yang diduga digunakan untuk mengangkut minyak Rusia guna menghindari embargo Barat. Kiev terus meningkatkan kampanye serangannya terhadap infrastruktur minyak dan gas Rusia, sumber pendapatan utama Moskow yang membantu mendukung operasi militer Rusia di Ukraina. Pada tanggal 3 bulan, pejabat Belgia mengonfirmasi telah menetapkan jaminan sebesar 10 juta euro sekitar 11,61 juta dolar AS untuk kapal tanker minyak Eterea setelah kapal tersebut ditahan pada tanggal 1 bulan. Menurut Kementerian Laut Utara Belgia, Eterea diduga milik armada gelap Rusia. Pihak berwenang mengatakan mereka menemukan 45 pelanggaran di kapal tersebut, terutama terkait dengan dokumen palsu di antaranya. Yang paling serius adalah kapal tersebut mengibarkan bendera Guinea palsu dan menggunakan sertifikat yang tidak valid. Menurut peraturan yang diumumkan oleh pihak Belgia, Eterea hanya diizinkan meninggalkan pelabuhan jika memenuhi 3 syarat membayar penuh jaminan 10 juta euro, lulus inspeksi tambahan, dan menyelesaikan persyaratan perbaikan termasuk mendaftarkan bendera negara yang sah, memiliki sertifikat teknis yang lengkap dan memperbaiki kerusakan teknis. Menteri Pertahanan Belgia Theo Franken menyatakan pemerintah bertindak tegas dan keras terhadap kapal-kapal yang termasuk dalam armada gelap. Menurutnya, operasi ini bertujuan untuk menegakkan sanksi Uni Eropa UE melindungi Laut Utara dan membatasi sumber keuangan untuk operasi militer Rusia di Ukraina. Eterea saat ini masuk dalam daftar sanksi UE. Langkah-langkah sanksi yang diberlakukan oleh Barat terhadap Rusia setelah Moskow melancarkan operasi militer di Ukraina dirancang untuk memotong pendapatan minyak pilar anggaran Rusia. Namun, alih-alih menurun tajam, ekspor minyak Rusia tetap bertahan berkat jaringan kapal gelap yang beroperasi di luar sistem asuransi dan keuangan Barat. Kedutaan Besar Rusia di Belgia belum menanggapi permintaan komentar. Sebelumnya, Moskow pernah menuduh penahanan kapal Rusia atau kapal yang membawa kargo Rusia sebagai tindakan pembajakan. Para ahli memperingatkan bahwa kapal-kapal yang termasuk dalam armada gelap seringkali berusia tua, kurang perawatan, menggunakan asuransi yang tidak jelas dan terdaftar di negara-negara dengan standar regulasi yang longgar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang risiko tumpahan minyak, kebocoran bahan bakar, dan insiden teknis yang dapat merusak ekosistem laut secara serius. Tindakan tegas Belgia terhadap Eterea menunjukkan bahwa Eropa sedang meningkatkan pengawasan terhadap jalur transportasi minyak di Laut Utara, sebuah wilayah yang memiliki arti strategis bagi keamanan energi dan lingkungan blok tersebut. Pada tanggal 2 bulan yang lalu, Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan bahwa Selat Hormuz telah diblokade dan setiap kapal yang mencoba melewatinya dapat dihancurkan. Para ahli Rusia berpendapat bahwa jika ekspor LNG dari Qatar terganggu untuk waktu yang lama karena ketidakstabilan keamanan, permintaan LNG Rusia di kawasan Asia Pasifik akan meningkat secara signifikan.
Maria Belova, Direktur Riset di perusahaan konsultan Implementa, berpendapat bahwa jika Selat Hormuz mengalami masalah jangka panjang tidak hanya negara-negara Asia, tetapi juga Eropa dapat meningkatkan permintaan pasokan LNG dari Rusia. Sepakat dengan pandangan tersebut, Sergei Kaufman, seorang analis di Vinam Financial Group, berpendapat bahwa gangguan pasokan dari Qatar dapat mendorong proses reorientasi bertahap LNG Rusia ke pasar Asia. Pada tanggal bulan, Iran menyerang pabrik LNG terbesar di dunia di Qatar. Perusahaan milik negara Qatar Energy mengonfirmasi telah menghentikan produksi LNG di kompleks Ras Laffan fasilitas yang menyumbang sekitar 1/5 dari pasokan LNG global. Qatar saat ini adalah eksportir LNG terbesar ketiga di dunia setelah AS dan Australia dengan kapasitas sekitar 77 juta ton per tahun dan berencana meningkatkannya menjadi 142 juta ton dalam waktu dekat. Sementara itu, Rusia memproduksi 32,9 juta ton LNG pada tahun 2025, turun 36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah ini, 979 juta ton dipasok ke Tiongkok, meningkat 18,2%, sementara sekitar 23 miliar meter kubik dikirim ke Eropa. Rusia saat ini mengoperasikan 2 proyek LNG skala besar, Yamal LNG dan Sakhalin 2. Proyek Arktik LNG 2 tahap 1 belum secara resmi beroperasi penuh meskipun ada informasi tentang beberapa pengiriman ke Tiongkok. Rusia juga memiliki 2 pabrik LNG ukuran sedang di wilayah Baltik, Gazprom LNG Portofaya dan Cryogas Vysotsk. Namun fasilitas-fasilitas ini telah dimasukkan dalam daftar sanksi oleh Departemen Keuangan AS. Pada tanggal 3 bulan, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin sedang berupaya semaksimal mungkin untuk membantu meredakan ketegangan di Timur Tengah saat konflik antara AS, Israel, dan Iran telah berlangsung selama beberapa hari. Peskov mengatakan Presiden Vladimir Putin pasti sedang dan akan melakukan segala upaya untuk berkontribusi setidaknya untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. Menurut Peskov, dalam hampir semua percakapannya dengan para pemimpin Timur Tengah, Presiden Putin selalu mengatakan akan menyampaikan kepada Iran keprihatinan mereka tentang serangan terhadap infrastruktur di negara-negara di kawasan itu. Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa perang yang dilancarkan oleh AS dan Israel terhadap Iran dapat mengarah pada hasil yang justru ingin mereka cegah, yaitu mendorong Iran dan negara-negara tetangga Arabnya untuk mencari senjata nuklir. Lavrov berpendapat bahwa konsekuensi logisnya adalah akan muncul kekuatan di Iran yang mendukung kepemilikan bom nuklir karena AS tidak menyerang negara-negara yang memiliki bom nuklir. Selain itu, menurut Lavrov, negara-negara Arab juga dapat bergabung dalam perlombaan untuk membuat bom nuklir dan masalah proliferasi senjata nuklir akan mulai di luar kendali. Dia berkata, tujuan mulia yang dicanangkan untuk memulai operasi militer demi mencegah proliferasi senjata nuklir justru dapat memicu kecenderungan yang benar-benar berlawanan. Israel dan pemerintahan Presiden AS Donald Trump menyebut pengejaran senjata nuklir oleh Iran sebagai salah satu alasan bagi AS dan Israel untuk melancarkan serangan. Utusan khusus AS Steve Biegun mengatakan bahwa para negosiator senior Iran pernah menyatakan bahwa mereka memiliki uranium yang diperkaya tingkat tinggi yang cukup untuk membuat 11 bom nuklir dalam putaran pertama perundingan antara kedua belah pihak awal tahun ini. Namun Lavrov mengatakan belum melihat bukti apapun bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Israel secara luas diakui sebagai satu-satunya negara di kawasan yang memiliki senjata nuklir, meskipun negara itu tidak mengonfirmasi maupun menyangkalnya. Perundingan antara AS dan Iran baru-baru ini menemui jalan buntu ketika Washington ingin memperluas cakupan perundingan tidak hanya nuklir tetapi juga program rudal dan proksi Iran. Sementara itu, Teheran hanya bersedia bernegosiasi tentang nuklir. Menurut The New York Times, pada malam tanggal bulan waktu setempat, Departemen Pertahanan AS mengumumkan bahwa AS dan Ekuador telah melakukan operasi militer gabungan yang menargetkan organisasi teroris yang ditunjuk di Ekuador. Langkah ini dipandang sebagai perluasan signifikan dari operasi militer AS di kawasan tersebut. Menurut Komando Selatan AS, operasi tersebut adalah upaya terkoordinasi untuk memerangi ancaman terorisme narkotika di Amerika Latin dan Karibia. Namun pihak AS saat ini tidak merilis rincian tentang skala lokasi atau hasil spesifik dari operasi tersebut.
Selain itu, Komandan Komando Selatan Jenderal Francis Donovan memuji Angkatan Bersenjata Ekuador atas komitmen teguh mereka dalam perang ini, menunjukkan keberanian dan tekad melalui tindakan terus-menerus melawan unsur-unsur teroris narkotika di dalam negeri. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya serangan sepihak oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini yang menargetkan kapal-kapal di Laut Karibia dan Pasifik Timur yang dituduh AS terlibat dalam pengangkutan narkoba. Para pengamat menilai bahwa perluasan operasi ke wilayah Ekuador dapat menandai eskalasi baru dalam strategi anti-narkoba Washington di kawasan tersebut.